Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Darafona. Di sini saya ingin membahas materi konsep manusia sebagai khalifah dan Homo Islamicus versus Homo economicus. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi, yaitu wakil Allah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam dengan adil, menjaga keseimbangan, serta menggunakan sumber daya sebagai syariat. Aktivitas ekonomi pun menjadi bagian dari ibadah, karena manusia dituntut memastikan usahanya halal, adil, dan bermanfaat bagi sesama. Dalam teori ekonomi, konsep manusia dalam Islam berbeda dengan Homo economicus dalam ekonomi konvensional. Homo economicus menggambarkan manusia sebagai makhluk rasional yang hanya mengejar kepuasan materi. Sebaliknya, Homo Islamicus memandang manusia sebagai makhluk beriman dan bermoral yang mempertimbangkan halal haram serta maslahat bagi masyarakat. Dengan demikian, perilaku ekonomi Muslim tidak semata-mata materialistis, tetapi juga spiritual. Selanjutnya, motivasi spiritual. Dalam ekonomi, motivasi spiritual menjadi faktor penting dalam kegiatan ekonomi Islam. Seorang muslim tidak hanya bekerja untuk mencari keuntungan, tetapi juga meniatkan aktivitasnya sebagai ibadah. Setiap usaha akan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan cara halal, jujur, dan amanah. Selain itu, prinsip zakat, infak, dan sedekah menjadi penggerak utama yang membedakan perilaku ekonomi muslim dan ekonomi sekuler. Dengan adanya motivasi spiritual, tujuan ekonomi tidak semata profit, melainkan juga keberkahan dan kesejahteraan hidup. Orientasi ini menjadikan kegiatan ekonomi lebih manusiawi, beretika, dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya, kebutuhan versus keinginan dan perilaku konsumen muslimin. Islam menekankan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi seperti makanan, berpakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan keinginan bersifat tambahan harus dilakukan agar tidak menimbulkan pemborosan. Al-Quran menegaskan larangan bersikap berlebih-lebihan dalam konsumsi. Karena itu, perilaku konsumen muslimin harus berlandaskan syariat, yaitu mengutamakan produk halal, menghindari riba, penipuan, dan perjudian. Konsumsi juga diarahkan pada kemaslahatan, bukan hanya kepuasan pribadi. Dengan sikap seimbang, tidak boros dan tidak kikir, konsumsi dalam Islam akan bernilai ibadah serta membawa keberkahan. Kesimpulannya, ekonomi Islam memandang manusia bukan hanya makhluk ekonomi, tapi juga makhluk spiritual yang memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak boleh lepas dari nilai tauhid, keadilan, keberkahan, dan maslahah, sehingga tercapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat.